warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man jamaah yang dimuliakan Allah. Andai bukan karena kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak ciptakan dunia ini. Andai bukan karena kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak ciptakan surga. Ud'un tawassalu bi wa ahlil baiti. Bila kalian berdoa ingin cepat dikabulkan, maka bertawassullah dengan atas namaku Al-Mustafa. Ya Rabbi bil Mustafa, dengan Muhammad Al-Mustafa. Balik maqasidana, kabulkan hajat kami, keinginan kami, doa kami. Waghfir lana ma madha, ampuni dosa kami di masa yang lampau. Ya wasi'al karami, wahai Allah zat yang luas kemuliaannya. Doa pertama yang kita panjatkan ketika lisan kita bilang balik maqasidana, ya Allah kabulkan hajat kami. Yang kedua, balik maqasidana, angkatlah ujian hidup kami. Yang ketiga, balik maqasidana, sembuhkan penyakit kami, lunasi hutang kami. Setelah lunas tidak hutang lagi. Ya Rabbi bil Mustafa, Ya
Amin ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Allah ya Rabb, sembuhkan penyakit kami, lunasi hutang kami. Ya Rabbi bil Mustafa Doa ini tertulis di pintu Ka'bah. Siapapun yang membacanya akan berlimpah rezeki. Sugih-sugih kaya wong Mengapa doa ini diukir di pintu Ka'bah? Biar kalian semua bisa haji. Allahumma amin. Biar kalian semuanya bisa umrah. Minimal cukup sandang, cukup pangan. Minimal lagi tidak terlilit Allahumma amin. Dibaca 3 kali setiap pagi sambil nyanyi. Plong suaranya. Ojo diampet, maskernya dilepas, nyanyi yang ke 3 kali. Kalau pengen ngamal seperti ulama-ulama Arab, bacanya 100 kali. Yang dibaca di depannya La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Titik. 100 kali. Nanti ditutup Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Mulai hari ini sudah dibaca tadi, besok teruskan
insya Allah sebelum akhir hayat bisa umroh. Allahumma salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, di sudut Ka'bah ada batu namanya Hajar Aswad, batu hitam. Mengapa hitam? Padahal dulunya putih, batu surga. Mengapa hitam? Karena sering diciumi ahli maksiat, termasuk diciumi sama Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Gosok. Setelah kiamat nanti Allah perintahkan 7 malaikat untuk mengangkat Hajar Aswad kembali ke surga. Tapi nggak mau. Ini perintah, tetap nggak mau. Diangkat nggak kuat. Allah kirimkan 7.000 malaikat untuk memindah Hajar Aswad ke surga, juga tidak mau. Akhirnya Allah panggil Jibril, "Wahai Jibril, teko ono itu si Hajar Aswad. Karepe piye, maunya apa? Kok suruh pindah ke surga tidak mau?" Jibril turun, "Mas Aswad, karepmu ki opo?" Gini loh Mas Jibril, setiap orang yang telah mengiringi aku 7 kali, baik haji atau umroh, itu aku rekam seperti harddisk. Setiap orang yang menciumku, baik langsung maupun kisbay, itu aku rekam. Aku mau pindah ke surga asalkan satu syarat. Siapapun yang pernah mengelilingi aku, mencium aku, pindahkan dulu ke surga. Baru yang terakhir, aku mau pindah ke surga. Langsung Jibril laporan, "Ya Rabbi, seperti yang telah kau dengar, begitu syaratnya." Bagus, syaratnya aku penuhi, kata Allah. Alhasil, siapapun yang pernah haji atau umroh dijamin masuk surga. Syafaatnya Hajar Aswad. Dulu sama orang Yahudi pernah dicuri. Duduk, diambil kepingannya, diteliti, ternyata kepingan Hajar Aswad itu bisa merekam jutaan data. Sekarang jadilah satelit, jadilah HP-mu itu. Dulu mencuri dari Ka'bah. Mengapa dalam tiap doanya Abah itu, "Ya Allah, panggillah kami haji, umroh sebelum akhir hayat. Karena aku pengen kalian semuanya masuk surga." Allahumma amin. Gak mahal loh haji umrah tuh. Gak mahal. Enggak mahal. Dibandingkan nilai suara. Apalagi ibu-ibu gratis. Dengar, besok pertengahan Oktober melu umrah sama gratis. Tenang, bahkan syaratnya satu, suamimu ajakan. Yang bayar suami. Waduh.
Aduh bah, aku sudah jomblo. Rondo gampang. 50.000 itu nggak berat, betul? Dengan modal 50.000 bisa besok pagi ke toko bangunan di triplek sama spidol. Tanah hijau, HP, TP tanpa perang, sedang sawahmu. Nek Allah, weman sawahmu tandur kencur atau jahe modal 2 juta. 6 bulan panen jual sak sawai laku 200 juta. Tugasmu cuma niat, ya Allah aku pengen umroh, manjada wajat. Nek tenanan pengen, subhanallah, Allah punya 1000 cara untuk mengundangmu ke niat nih Bu, niat nih Pak, niat di sini manjada wajah. Bagi bapakmu ibu sudah meninggal, kalau kau pengen bekti karo wong tua dibadaki umroh, diwakilke umroh. Nanti diumrohkan santri apa yang di sana. Maka sudah dianggap sudah umroh, dah halal. Nek iso kalian umroh. Kalau ikut Abah biasanya 2 kali umrohnya. Pertama untuk dirimu, yang kedua mengumrohkan mbokmu. Jadi selama di sana umurnya 2 kali, dirimu dan diniati untuk mbokmu, sehingga ibumu masuk surga dan dirimu dibalas kaya lehuma. Pintu terbesar pertama birrul wali, bekti karo wong tua. Yang kedua sayang keluarga. Yang ketiga baru Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Amin. Sebelum pencerahan, Abah sampaikan pesan menora lali manakiban bulan depan tanggal 1 September. Nek iso kalian bisa datang tiap malam Jumat. Nek ora iso minimal sebulan sekali, malam Jumat minggu pertama, besok tanggal 1 September. Ora usah diniati ngaji, niatnya enggar penggak kejul di rumah, dapur sumur kasur mubeng iki Jogja so kejul ta Bu. Kalau ke objek wisata, kalau ke mall rada diokeh, tapi nek melu manakiban artinya plong, murah meri, cukup infak. Jamaah yang dimuliakan Allah, khususnya yang sekitar sini Prambanan, kalau pengen punya acara mantu opo wae, boleh dipakai tempat ini. Nikah di sini, pesta kebun bisa, nah ora usah bayar, malah tak sumbang. Beberapa bulan ini sudah ada jadwal 4 mantu di kebun sale. Bapak-bapak tenang, nek pengen supitan meneh, tak sumbang sarung.
tukang potongnya. Nek gelem nek di mana ora usah. Tapi nek nikah siri yang jujur sama yang rondo, tak nikahan di sini. Nikah siri yang sudah tua-tua ini nikah siri wae kene di rondo-rondo gitu nikah di nikah di sini. Nggo kanca urip, nggo jamaah leso. Ora enak jomblo ki. Betul kan? Makan sendiri, tidur sendiri. Nek masuk angin kalau ansen. Oke, cuma itu. Umroh sama Mbak pertengahan Oktober. Bulan depan manakibnya 1 September. Kalian boleh pakai tempat ini untuk acara hajatan apapun, ora usah Mbak. Malah disumbang sabun. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, pencerahan malam ini temanya sederhana, tapi lem lakoni angel. Selalu berprasangka baik pada Gusti Allah. Mengapa Abah sampaikan ini penting? Tanam dalam hati sampai akhir hayat. Sampai akhir kita akan diuji, tidak ada yang bebas dari ujian, termasuk para nabi dan rasul. Sampai akhir hayat kita punya hajat, punya kebutuhan. Supaya apa? Supaya kau selalu dekat DDP karo Gusti Allah. Dan sampai akhir hayat kau akan diuji dengan kecewa. Pernah kecewa? Pernah. Rasanya enak atau enggak enak? Enggak enak. Nabi pun kekasih Allah yang diuji dengan rasa kecewa. Rasa sesuai dengan karepe itu, nggak sesuai dengan keinginan, akhirnya kecewa. Ketika Nabi di Madinah berbondong-bondong mau ke Makkah, mau haji, mau umroh, dicegat sama orang-orang Quraisy, nggak boleh. Terjadilah perjanjian Hudaybiyah, okelah. Nanti boleh umroh boleh haji 10 tahun yang akan datang. Padahal sudah pamitan, sudah siap. Nabi dan para sahabat itu kecewa berat. Ketika perang Uhud, para pemanah, kamu di sini nggak boleh turun. Tapi setelah perang nampak menang, mereka turun, orang kafir nubeng, akhirnya kalah. Nabi kecewa enggak? Kecewa berat. Nabi aja dikasih rasa kecewa, apalagi kalian. Nah, kalian itu harus selalu menelan kekecewaan dengan tetap berprasangka baik pada Gusti Allah. Oke. Targetnya husnul khotimah. Apa itu husnul khotimah? Mati dalam keadaan baik. Lebih indah lagi, mati dalam keadaan ibadah. Lagi sujud, mati. Baca Quran, mati. Sedang umroh,
mati. Sedang haji, mati. Ada enggak? Banyak. Indah enggak? Indah. Orang-orang taunya sampai di situ. Ada yang lebih indah lagi. Mati dalam keadaan berkhidmat. Mati dalam keadaan melayani. Sedang noto sandal, mati. Subhanallah. Kau renungkan. Cara tercepat menuju Allah adalah zikir. Wes. Tidak ada yang kecepatannya melebihi zikir selain hikmah. Mengapa? Kalau zikir menuju Allah, kalau hikmat Allah yang menghampiri kita, Allah yang datang menyebut kita. Subhanallah. Betapa indahnya ibu-ibu mati sedang buat kopi buat suami, mati sedang nyuci pakaian suami. Itu lebih indah daripada ibadah. Catat itu ya. Bapaknya para nabi bukan Adam, Ibrahim alaihis salam, bapak pengkhidmat. Ka'bah diserahkan sama Ibrahim Ismail, dialah pelayan raja-raja Arab gelarnya pelayan dua kota suci. Pelayan itu hina nampaknya, seperti bintang dalam sumur, dalam sekali, tapi tinggi hakikatnya, dekat sama Gusti Allah. Tapi ora ketok. Mati dalam keadaan melayani ora ketok. Enggak dipuji-puji, yang dipuji-puji mati dalam keadaan sujud. Jadilah kalian pelayan rumah, dan ketika mati dalam melayani, subhanallah, ruhmu dijemput para malaikat. Allahumma amin. Dan ada yang lebih indah lagi di atas itu. Mati dalam keadaan hatimu orang nesu karo Gusti Allah. Tidak menggeru, tidak geresu, tidak protes, tidak tanya sama Gusti Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, blok sama blok yang paling sering menggerutu blok mana? Blok walalah dikasih nikmat berjuta-juta, menengai bilang alhamdulillah lakot, alhamdulillah. Dikasih ujian sithik wae, wah keluhannya menggetarkan lah. Nah, mati dalam keadaan tidak mengeluh. Kan kau bilang raditu billahi rabba. Aku ridho Allah sebagai Tuhan. Aku senang, aku bangga Allah sebagai Tuhan. Disuruh Allah sholat, manut. Dilarang molimo, manut. Tapi ketika diatur sama Gusti Allah, malah ngatur. Taqabbal hajatina. Rabbina mana? Nanti malaikatnya didabi. Jadi yang paling berat itu ridon bi qadaillah. Ridho dengan kehendak Allah. Nrimo impan. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah ikhlas, silakan masuk surga. Man Allah di qalbin salim, menghadap Allah hati sudah blong, sudah lego, sudah puas, sudah cinta, sudah kangen, sudah tidak protes sama Gusti Allah. Itu materi yang ingin Abah sampai. Hari-harimu itu akan dibenturkan dengan kenyataan pahit. Kalau kenyataan manis, meneng wae. Nah, kenyataan pahit, mau apa?
hari-harimu kan dibenturkan dengan masalah yang tidak nyaman. Dibenturkan dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan mertua, dengan keadaan. Dan semua yang Allah sodorkan itu karya-karya Allah, dan karya Allah itu baik. Tidak ada pekerjaan Allah yang buruk, semua baik. Alhasil, apapun yang kau dapatkan itu yang terbaik dari Gusti Allah. Suamimu yang terbaik, istri yang terbaik, anak yang terbaik, rezeki yang terbaik. Onone alhamdulillah. Nek iso ngono, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Damai sekali. Gue bojo ayu, alhamdulillah. Istriku cantik, iso dijak kondangan. Gue bojo elek, alhamdulillah. Ora ono sindongan kelek. Orang yang istrinya jelek itu didoakan panjang umur. Tapi kalau istrinya cantik, kutunggu jandamu. Orang yang istrinya bunder, alhamdulillah. Telung dina ora mangan, ora susut. Yang istrinya kurus, alhamdulillah. Masuk rumah sakit dipanggul semuanya itu adanya alhamdulillah. Tidak ada pekerjaan Allah yang buruk, baik semua. Lah kita ini loh, kalau dikasih 1000 kebaikan menang wae. Tapi satu masalah, walah wajahnya budak menjadut patang dada seperti mau hujan. Pagi-pagi diselaketi bojone ngono. Bu, pagi masak apa? Alah, blonjorong pule tak kok menu. Sakit hati enggak? Sakit. Kecewa enggak? Kecewa. Alhamdulillah. Bojoku nyelekit panjang senam jantung. Kalian semua diuji dengan anak-anak, karena anaknya orang usah gemeng itu. Terbaik dari Gusti Allah. Bu, anak kita belum pulang ya, sampai bisa kayak gini. Yang layak tuh bapaknya. Warna setan. Ada saja. Ya. Iso pulaan ora iso ini medsos udah nawaknya banyak online. Yang jualan sama yang beli banyak yang jualan. Akhirnya orang payu njur kecewa. Lah kalau kalian kecewa, nesu kalau Gusti Allah njur mati, halah arep mlebu nandi. Suarga itu menewa nganteng-nganteng, wong ayu-ayu, wajahnya panjang. Orang-orang yang kecewa nggak ada tempat di surga. Ulo ketika sakit bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Dan kalian ketika sakit, ketika kecewa harus bisa ngandani awake dhewe, harus blong gitu loh. Ah, sebenarnya tenang lah ya, Allah Maha Baik. Nggak ada kerjaan Allah yang buruk. Cuma biasanya skenario Allah itu indah di akhir. Indahnya di akhir. Kayak Pandhawa ya. Nek sore Kurawa menang le perang, betul? Nek Pandhawa itu menangnya di akhir. Mesti pernah nonton Mahabharata. Oke. Apa kasih pemahaman di hati, paham sepaham-pahamnya, sadar-sadarnya. Bila ada sesuatu yang kau dapatkan, kau lihat, kau dengar di depanmu, tidak cocok dengan hatimu dan kecewa,
menemuai, katakan alhamdulillah. Ini skenario Gusti Allah. Nggak ada karya Allah yang jelek. Dulu ada raja berburu sama perdana menteri. Begitu masuk hutan, menterinya pamit, Mas Raja, aku mau pipis. Akhirnya ditinggalkan. Rajanya ditabrak macan, tangannya, jarinya kemakan satu. Begitu menterinya datang, Raja, kenapa berdarah-darah tanganmu? Dimakan macan. Kata menteri, oh, tidak ada pekerjaan kalau yang buruk. Rajanya langsung marah. Sampai di rumah dipecat, dimasukkan dalam penjara. Marah, kecewa berat. Kok iso-iso nih? Tangannya hilang siji kok tidak ada pekerjaan yang buruk. Kok ya habis? Ini kok habis? Masukkan penjara. Akhirnya sebulan 2 bulan sembuh lagi, berburu lagi, baru masuk hutan, rajanya ketangkep sama suku pedalaman, ditaruh di tengah-tengah, dibakar, mau dikambing guling, raja guling. Tapi biasanya orang-orang kanibal itu sebelum makan dicek dulu tubuhnya sempurna atau tidak, telinganya lengkap, seperti korban itu loh, seperti korban itu. Matanya lengkap, semua lengkap. Begitu mencari raja, jarinya hilang siji. Oh, dulu kayak wah enak. Sampai di rumah syukur alhamdulillah ya Allah. Ternyata betul kata menteriku, tidak ada pekerjaan Allah yang buruk. Andai kata tanganku tidak patah, wassalam, sudah disop. Betul? Langsung paginya perdana menterinya keluarkan dia. Ternyata dia betul. Untung patah jempolku. Dibebaskan lagi, dia akan jadi menteri. Sampai di rumah menterinya syukuran. Buat nasi uduk, ingkung ayam, pisang rojo. Rajanya dikirim. Ngopo kuwi? Syukuran raja buat kau. Lah kok iso di penjara kok syukuran? Tenang syukuran. Wah, andai kata waktu itu aku tidak di penjara, ikut jenengan berburu. Kalau dites patah, julke aku penggantinya, hisop. Untung aku di penjara. Alhamdulillah, matur nuwun. Subhanallah. Tidak ada pekerjaan Allah yang buruk. Jadi kalau kecewa, jangan rengut. Ini karya Allah. Allah itu baik, maha baik, selalu memberikan yang terbaik. Walaupun tidak cocok dengan hati, tapi ini yang terbaik. Cuma skenario Allah indahnya di akhir. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Amin. Ini anak Abah Dewi ya, rumahnya di mana Serang? Oh, Juragan Tembak. Oh, istrinya aktif mujahadah di sini. Lah kok protes, Mbah, aku tuh sudah 2 tahun ikut Abah itu mujahadah terus. Sudah 2 tahun juga tembakoku gagal panen. Yo panen tapi regane sampai sawah didol, sapi didol, bahne nggak tombok. Pengenku dengan mujahadah itu sugih. Ternyata 2 tahun mujahadah, 2 tahun mbakone terus yo sabar jeng, yakin yakinnya tidak ada pekerjaan Allah yang buruk. Begitu malam Jumat berikutnya datang, kok bawa keranjang buah gitu. Aku berpikir,
wah iki panen mbako. Syukuran. Nah itu panen jeng ora. Lah kok syukuran? Oh, syukuran lek bakone wamblek meneh. Mikir kok iso itu loh. Iso. Akhirnya dia cerita, suamiku itu punya selingkuhan di Boyolali, janji sama istri mudanya, sunai panen bako nikah resmi. Nek panen bako nikah resmi, para dia doanya tenang, nah menolak nikah amblek terus, alhamdulillah amblek. Tidak tak sebutkan orangnya, tidak tersinggung, tapi orangnya ada. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Amin. Yang namanya mati orang gowayahan, betul? Betul. Mati tidak tergantung usia. Lu tua-tua pas amat kayak tua banget, mau belum mah orang mati. Kayak kelompok kan lo, dulu mati diganti tiba. Mati tidak tergantung usia, dan mati tidak harus lewat penyakit. Gak harus. Mati mati ngomong mas kelilipan berada. Eneng meneh nabrak tukulan kelungsu. Ini dalam amit asam tuh kan. Mati. Subhanallah. Jadi mati tidak tergantung usia, juga bukan karena penyakit. Betapa indahnya kalau kita mati, hatinya orang masuk ke Gusti Allah. Oh pokoknya alhamdulillah. Adik kandungku tuh di Madiun. Pas di sana itu ada ontran-ontran. Hari Minggu itu di antara satu polhut, yang dua jaga, yang satu mencret. Nggak jaga. Jadi sorenya kebanyakan makan mie ayam, saus sama lombok, jur paginya akhirnya yang jaga di pos hutan cuma 2 orang. Ada truk sensor, ternyata pencuri kayu diwarani, dan dua-duanya dari belakang dibacok sama perampok kayu jati. Akhirnya mati. Yang datang mati. Keluarganya semua ngeluh, aku sakit perut. Istrinya juga mengeluh karena sakit. Tapi setelah dengar yang jaga hari itu mati dibacok, alhamdulillah mencret. Skenario awal indah di akhir. Karena nggak tahu mengeluh, aduh sakit, aduh, keluarnya menggetarkan langit. Tapi saya tahu, alhamdulillah mencret. Kalau nggak mencret, jaga mati. Itu skenario Gusti Allah. Apapun yang kau dapatkan, ojo nesu karo Gusti Allah. Ini nyata. Yang ada di HP-nya baru ini 600 wanita, 300 bapak. Yang paling banyak mengeluh ibu-ibu. Maka Nabi itu bilang besok penghuni neraka 99% wanita. Karena suka mengeluh, protes karo Gusti Allah. Nah, yang ini enggak ada. Besok ke surga semua rumah. Ibu-ibu qalbun salim, tidak ada yang mengeluh Allahumma amin. Gak ada juru keluh, gak ada juru sambat, adanya alhamdulillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah
Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, film-film, novel-novel, sinetron itu menjiplak skenario-nya Gusti Allah. Indah di akhir, awalnya susah, nanti akhirnya sukses. Cuma kita nggak tahu akhirnya, jadi banyak mengeluh ya. Ada bakul tempe, pas sampai di pasar, dan gemurumu, wah, Gusti Allah kepiye? Udan, sudah, wah yang nyambut gawe, tempenya ora mateng, madane dan ora payu, gana yang beli. Akhirnya jam 10 pulang sambil gemuruh. Nesu karo Gusti Allah. Nah, sampai di rumah ternyata ada orang Jakarta lagi nunggu depan pintu, mau pesen tempe yang belum mateng, mau dibawa ke Jakarta. Nggak yang mateng, yang mentah, karena mau dibawa ke Jakarta. Lah, pinten jumlah tempenya masih utuh 200 biji. Angkut semua masukkan mobil. Padahal hari-hari biasa belum tentu laku 200. Karena nggak laku langsung diborong 200. Alhamdulillah. Tapi sudah kadung gemurumu. Akhirnya alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Ini kerjaannya ibu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang terakhir ini Bukit Boko, itu Prabu Boko. Kalian tahu Prabu Boko itu kanibal, makanannya menungso. Setiap malam Jumat bolo-bolone mubeng, golek wong sing lemu-lem, sing bunder, dagingnya empuk. Nah, akhir bulan golek sing kurus, bugae tengklang, dipres. Jadi tiap malam Jumat mesti masak orang. Dilalahnya di sini ada namanya orang picak, orang buta. Rasulullah, ya Allah, aku dijadikan buta, nggak bisa melihat keindahan alam, nggak bisa melihat markona yang cantik. Orang sebelah rondo kempling karena buta itu. Kecekal digomongkan Prabu Boko. Begitu mau disop, diseleksi, ternyata matanya buta. Kata raja, julki wae. Wong picek ya ora enak. Dagingnya alot. Ait. Semua orang pernah dengar kisah itu. Alhamdulillah picek. Ada kata picek wassalam, bisa Prabu Boko. Subhanallah. Masalahnya skenario tidak mulai hari ini. Jangan pernah mengeluh sama Gusti Allah. Nggak usah protes, jangan sekali-kali tanya Gusti Allah piye, nggak usah. Pokoknya Allah itu baik, right? Gusti Allah ki apik. Cuma hati kita belum bisa menerima. Sabar, sabar yo, Dek. Entar juga tahu kebaikan Gusti Allah. Mengapa bahasa pekan gini? Karena setiap hari kau berbenturan dengan masalah dan setiap hari harus selalu berprasangka baik. Jangan sampai kalian mati daripada nesu kalau Gusti Allah. Karena mati orang gowayan, ada yang muda, sedang,
tua iso mati. Lah nek tuwa kok mati masih bersuluk kebangetan. Sudah ngerti ilmunya masih bersuluk. Jamaah yang dimuliakan Allah, sesungguhnya miskin itu tidak nyaman, tapi ujian ringan. Banyak penghuni surga berasal dari orang miskin. Berbahagialah jadi orang miskin. Alhamdulillah. Kaya itu nampaknya itu penak, tapi ujian besar. Jarang orang bisa lulus diuji dengan kekayaan. Nabi sendiri loh, Rabbi, aku tuh tidak khawatir kalau umatku kelak diuji dengan kemiskinan, gak khawatir, lulus wes. Sakit, lulus. Gagal, lulus semuanya. Nabi tidak pernah khawatir dengan kalian semuanya. Yang Nabi khawatirkan bila umatku nanti diuji dengan kekayaan. Lali anak, lali bodoh, entek lemah, entek yang banyak selingkuh ki wong miskin wong sugih. Miskin pas sugih? Sugih. Ora usah sugih wae. Ndak selingkuh. Jadi ketika pintu-pintu rezeki dibuka, maka pintu-pintu maksiat juga terbuka. Tenang loh. Harta tujuan terberat, jarang yang lulus. Waktu miskin rukun, kemana-mana berdua. Wae miskin, orang duwe apa? Makan sepiring berdua, tidur seranjang berdua, pergi kemana-mana naik GL Pro berdua. Itu kan dulu ada. Begitu sugih-sugih ala cocok mangan dewe, turu-turu dewe, lunga-lunga dewe. Lantas apa makna kekayaan? Ya untuk apa kekayaan? Jamaah yang dimuliakan Allah, miskin itu ujian, tadi ujian banyak yang lulus, banyak masuk surga. Tapi kaya itu ujian berat. Jarang orang kaya masuk surga. Oke, kau lihat, kau renungan, kau amati. Allah jadikan kaya untuk sarana ibadah. Makin kaya mestinya makin tekun ibadah. Makin kaya makin dekat sama Gusti Allah. Lihat kenyataannya, makin kaya makin maksiat, betul? Betul. Makin kaya makin hura-hura, betul? Betul. Lah iya. Alhasil kalau sekarang loh kalian masih dijadikan miskin, alhamdulillah. Jangan pernah protes dengan kemiskinan. Tandanya kalian disayang sama Gusti Allah. Dan kalau kalian ada yang kaya tapi masih mujahadah, masih tahajud, alhamdulillah, disayang sama Gusti Allah. Yang terakhir, hidup itu pilihan, boleh milih. Misalkan ditawari sama Gusti Allah, Jo, boleh milih miskin sabar, bos sugih dermawan, milih mana? Tenang, sugih dermawan. Aku mes, kamu mes, aku mes. Dulu ngasar sudah sampai sini, jaga sugih lepat, tapi alhamdulillah sebulan sekali belum teko
dapat hidayah. Lah kalian tuh jangan niat sugih dulu, tapi niat ibadah dulu. Ya Allah, bila aku tetap orang kaya, tetap tekun ibadah. Makin kaya, makin tekun ibadah. Makin kaya, makin dekat sama Gusti. Allahumma amin. Sekali lagi, kaya dermawan, pemiskin sabar. Dicoba ya, yang namanya doa itu berjodoh. Banyak orang pengamal soal diri sugi. Siapa tahu kalian ditakdir sugih di penghujung usia dengan sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Amin. Allah ya Rabbi, dengan sholawat ini bukakan pintu-pintu rezeki dari bumi dan langit. Namanya apa tadi? Sholawat Jibril. Fadilahnya apa? Pembuka pintu rezeki. Insya Allah nek istiqomah sehari 1000. Kalian ora kalah karo kancane lima. Istiqomah baca sholat Jibril ping 1000, insya Allah kalian bisa umroh sebelum akhir hayat. Allahumma amin. Lah apa itu bulan Agustus ini ulang tahun yang ke-61. Ya. Nah, apa meninggal usia 62, tinggal berapa tahun lagi? 2 tahun? Sawah mundang nek ora tiap hari baca sholawat Jibril, sehingga dalam 2 tahun ini sudah bisa Allahumma amin. Oh ya, pesan ya, jamaah-jamaah yang biasanya ngasih hadiah ulang tahun sama apa, besok hadiahnya diganti lah ya, beras kebulotan. Tapi nanti tanggal 18 Agustus pas malam Jumat, ya kalian semua dapat parsel dari Abah Allahumma amin. Dari Abah siapkan parsel buat kau. Kalau kau ngasih di ulang tahun, ora usah aneh, cukup ngobrak atau gula, itu lebih bermanfaat. Lah itu kayak sandal gegeden. Apa itu kayak sarung toh? Ratau saru, enak menepek sistem belum, wabah kan orang tahu anggon. Jadi banyak sekali hadiah-hadiah itu yang tidak terpakai. Tapi kalau kalian ngirimi beras, berapapun jumlahnya, atau gula teh, kalau jumlahnya iso mau enteng-enteng apa, iso panjang umur. Nek panjang umur, artinya apa? Lenjol sawo iso karet. Tapi diniati majadah dalam 2 tahun ini kalian bisa umur bersama Abah Allahumma amin. Astagfirullah. Astagfirullah.
dan semua dosa orang tua kami dan semua dosa guru-guru kami dan semua dosa saudara muslim kami baik yang hidup atau sudah mati. Astagfirullah, tobatlah ya. Astagfirullah, minal khotoya. Astagfirullah, tobatlah ya. Astagfirullah, minal khotoya. Allah ya Rabbi, terimalah taubat kami dari kesalahan, kehilapan kami, walau dosa hamba penuhi langit bumi. Namun ampunanmu lebih luas lagi, bagai hamparan samudra tak bertepi. Astagfirullah, tobatlah ya. Astagfirullah, minal khotoya. Astagfirullah, tobatlah ya. Astagfirullah, minal khotoya. Allah ya Rabbi, curahkan rezeki kami yang baik dan halal, berlimpah barokah, mudahkanlah cara untuk dapatkannya. Tidak merisaukan hati dan pikiran, tidak menggerakkan hamba beribadah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Allah ya Rabbi, penuhi hati kami dengan rasa cinta hanya kepadamu, dengan rasa cinta kepada Rasulmu, dengan rasa cinta kepada Allah yang bisa datangkan cinta kepadamu. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Amin ya Allah.
Allah ya Rabbi, di malam Jumat yang penuh berkah, kami panjatkan doa. Kabulkan doa kami, penuhi hajat kami. Ya Rabbi, balikkan osidana wafir lana mamadha ya wasi'at karami. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah, amin. Amin ya Rabbal alamin. Ya Rahman ya Rahim, ya Ghafur Rahim, ya Tawwab Rahim. Duh Gusti ingkang welas asih, kula nyuwun ngapura, ampuni semua dosa kami, ampuni semua dosa kami, semuanya ya Rabbi, yang besar dan yang kecil, yang nampak tidak nampak, yang sengaja tidak sengaja. Duh Gusti ingkang welas asih, ampuni semua dosa kami, dosa kami di masa yang lampau, sekarang dan akan datang. Ya Rahman ya Rahim, dengan kemuliaan-Mu kami mohon ampunan untuk orang tua kami. Dengan kemuliaan Rasul-Mu kami mohon ampunan untuk orang tua kami. Ampuni dosa ibu kami, ampuni dosa ibu kami dan dosa bapak kami. Sayangi mereka, cintai mereka seperti mereka sayang kami waktu kecil, seperti mereka cinta kami waktu kecil. Rawatlah mereka, cukupi mereka, jagalah mereka seperti mereka merawat kami, mencukupi kami, menjaga kami waktu kecil. Ya Rahman ya Rahim, ampuni semua dosanya, lapangkan kuburnya, turunkan berjuta nikmat di dalam kuburnya. Kula nyuwun Gusti, hindarkan orang tua kami dari siksa kubur. Kula nyuwun Gusti, hindarkan orang tua kami dari siksa neraka. Jadikan mereka ahli surga. Ya Rahman ya Rahim, kami mohon ampunan khusus ya Rabbi buat ibu kami, ibu yang telah mengandung kami selama 9 bulan. Kami mohon ampunan khusus ya Rabbi buat ibu kami, ibu yang telah melahirkan kami bertaruh nyawa. Kami mohon ampunan khusus ya Rabbi buat ibu kami, ibu yang telah membesarkan kami dengan penuh kasih sayang, tidak pernah mengeluh, tidak pernah merasa bosan, dapat hitung-hitungan. Kadang berhari-hari tidak istirahat, bermalam-malam tidak tidur. Ketika kami sakit dulu ya Rabbi, kami belum bisa membalas kasih sayangnya, belum bisa membayar pengorbanannya, belum bisa membayar tetesan air susunya. Hanya doa yang bisa kami panjatkan ya Rabbi. Ya Rahman ya Rahim, jadikanlah doa kami yang terus pada orang tua sebagai tanda sayang kami, tanda cinta kami,
tanda bakti kami. Jangan masukkan kami ya Rabbi pada golongan anak yang durhaka, agar tidak celaka dunia akhirat. Ya Rahman ya Rahim, jadikanlah doa kami yang terus pada orang tua sebagai asbab ketenangan di hati kami, ketenangan pada keluarga kami. Jadikanlah doa kami yang terus pada orang tua sebagai asbab Kau jadikan anak-anak kami anak yang manut, anak yang matang, enak dipandang, bisa angkat derajat orang tua. Kabulkan doa kami. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah, amin. Amin. Rahman ya Rahim, ya Fattah ya Razzaq, ya Ghani ya Mughni. Engkaulah Tuhan kami yang Maha Kaya, di tangan-Mu kunci bendahara bumi dan langit. Kula nyuwun Gusti dengan welas asih-Mu, bukakan pintu-pintu rezeki dari bumi dan langit, berlimpah dari segala arah, berlimpah tanpa hitungan, berlimpah sampai akhir hayat. Kula nyuwun Gusti, jangan sampai hari tua kami miskin, jangan sampai hari tua kami telantar, jangan sampai di panti jompo. Jadikanlah kami berlimpah rezeki, agar bisa infak lebih banyak, sedekah lebih banyak, wakaf lebih banyak, sayang keluarga lebih banyak, sayang orang tua lebih banyak, sayang guru lebih banyak, agar hidup kami tenang, keluarga kami tenang, ibadah kami tenang. Ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami berlimpah rezeki, agar bisa haji, bisa umrah sebelum akhir hayat kami. Kabulkan doa kami. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah, amin. Amin ya Ya Rahman ya Rahim, kabulkan hajat kami, hajat keluarga kami, mudahkan semua urusan kami, urusan keluarga kami, sembuhkan penyakit kami, penyakit keluarga kami, angkatlah derajat kami, derajat keluarga kami, angkatlah ujian hidup kami, ujian hidup keluarga kami. Jadikanlah kami semuanya, keluarga kami semuanya, keturunan kami semuanya, orang-orang yang soleh, yang takwa, ahli ibadah, ahli surga. Masukkan kami ke surga-Mu, izinkan kelak di surga bisa menatap wajah-Mu. Kabulkan doa kami. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah, amin. Amin ya di para majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.